Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Amelia dengan NIM 19016154, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Randa Ermawati Arif MPD, saya akan membuat video presentasi mengenai bahan ajar dan LKPD. Berikut penjelasannya. Pada materi yang pertama mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, saya ambil dari sekolah SMP Negeri 2 Salim Paung, mata pelajaran Bahasa Indonesia pada kelas 8 semester 1 ganjil. Alokasi waktu yang berdurasikan sebanyak 160 menit dengan submateri menelaah unsur-unsur pembangun puisi dengan materi pokok tentang teks puisi. Baiklah, pada yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Melalui metode pembelajaran discovery inquiry, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan presentasi, peserta didik dapat menelaah unsur-unsur pembangun puisi, yaitu dalam unsur batin ataupun fisik, mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi dan jenis-jenisnya, dan terampil dalam merumuskan unsur-unsur pembangun teks puisi sehingga peserta didik dapat menghayati atau mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dengan bersyukur melalui belajar bahasa Indonesia, mampu mengembangkan sikap jujur, kreatif, pede, dan bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreatif, atau yang disebut dengan 4C. Yang kedua ada media pembelajaran, alat, dan sumber belajar. Media digunakan dengan worksheet atau lembar kerja siswa, lembar penilaian atau LCD proyektor. Alat atau bahannya ada penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan infocus. Sumber belajarnya yaitu buku Bahasa Indonesia siswa kelas 8 Kemendikbud tahun 2018. Dan yang selanjutnya ada langkah-langkah dalam pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan selama 2 menit. Yang pertama, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang kedua ada mengaitkan materi atau tema dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema kegiatan sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat materi-materi sebelumnya. Yang ketiga ada menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh dengan tujuan atau manfaat dengan mempelajari materi unsur-unsur pembangun teks puisi. Yang selanjutnya ada menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Yang selanjutnya ada kegiatan inti sebanyak yang berdurasi 8 menit. Kegiatan literasi. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Peserta didik diberi tayangan sebuah puisi atau pemodelan atau lewat rekaman puisi dan bahan bacaan terkait materi unsur-unsur pembangun teks puisi. Yang kedua ada critical thinking. Peserta didik mengidentifikasi sebanyak mungkin hal-hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi unsur-unsur pembangun puisi. Yang ketiga ada kolaborasi. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai unsur-unsur pembangun teks puisi. Yang keempat ada communication. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok-kelompok lainnya. Yang terakhir ada creativity atau kreativitas. Guru dan peserta didik dapat membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait unsur-unsur pembangun teks puisi yang sudah dijelaskan dalam pembelajaran. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Yang ketiga ada kegiatan penutup yang berdurasikan sebanyak 2 menit. Peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan atau yang baru dijelaskan oleh guru. Yang kedua, peserta didik dan guru membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin yang penting muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Yang ketiga ada penilaian. Penilaian pengetahuan berupa tes tertulis, pilihan ganda, dan tertulis uraian.
tes lisan atau observasi terhadap diskusi tanya jawab dan percakapan serta penugasan. Yang kedua ada penilaian keterampilan, berupa penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian portofolio. Dan materi yang kedua ada tentang lembar kerja peserta didik atau yang disebut dengan LKPD. Satuan Pendidikan pada SMP Negeri 2 Salim Paung, Pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 8, materi teks puisi. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama ada KD atau kompetensi dasar. Menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi, perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain. Yang diperdengar atau yang dibaca. Yang kedua ada indikator pencapaian kompetensi, mengidentifikasi penggunaan kata-kata konotasi dan denotasi dalam teks puisi, menemukan unsur-unsur pembangun teks puisi yang dibaca dan diperdengarkan. Yang ketiga menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi yang dibaca dan diperdengarkan. Yang pertama ada tugasnya membaca puisi tentang yang berjudul Anjang Sana, yang diciptakan oleh Murdani Tulkadri. Tugas yang pertama ada identifikasi kata konotasi dan denotasi. Yang kedua, menelaah unsur-unsur pembangun yang terkandung dalam puisi. Yang kedua ada petunjuk pengerjaan tugasnya, yaitu menuliskan jawaban pada laporan hasil kerja siswa yang telah diberikan oleh guru kepada masing-masing siswa. Yang kedua ada mengirimkan jawaban di Google Classroom dengan waktu 3 hari. Yang ketiga ada kunci jawaban atau kertas kunci jawaban. Yang pertama ada identifikasi kata konotasi dan denotasi yang meliputi kata, makna denotasi, dan makna konotasi. Yang kedua yang menelaah unsur fisik dan batin puisi. Unsur fisik yang meliputi diksi, imajinasi, kata konkret, bahasa majas, verifikasi seperti rima, ritme, metrum, dan tipografi. Unsur batin yang meliputi tema, perasaan, nada, dan amanat. Dan yang terakhir ada laporan hasil kerja yang berisikan nama, nomor absen, judul puisi yang ditelaah, dan pengarang, siapa yang menciptakan puisi tersebut. Baiklah, sekian materi dan presentasi dari saya mengenai bahan ajar dan LKPD. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.